Halo, shalom semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Aku Percaya. Puji Tuhan, sangat senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya, dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di episode kali ini, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang sangat memberkati dan juga bagi saya pribadi sangat memberkati saya di dalam kehidupan perjalanan rohani saya. Hari ini sama-sama kita akan lihat ada satu ayat di pembukaan, yaitu Yosua 23 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan, hari ini renungan rohani saya beri judul, Kuatkanlah hatimu. Puji Tuhan, saya percaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya adalah kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Setiap harinya kita melihat kemurahan dan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita juga luar biasa. Itu sebabnya hidup kita disertai dengan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Dan saya hari ini sungguh bersuka cita karena saya percaya bahwa Tuhan memberi saudara dan saya hati yang benar pada dasarnya, hati yang baik pada dasarnya. Semua manusia diperlengkapi dengan hati yang daripada kerajaan sorga. Itu sebabnya dulu zaman Adam dan Hawa, hati mereka hati yang mulia, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih sebelum mereka jatuh dosa, sebelum mereka mengenal apa yang namanya pelanggaran. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Di zaman akhir, Tuhan mau saudara dan saya, kita punya hati juga yang seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Nah, karena adanya masalah, karena adanya pelanggaran dan dosa, seringkali manusia hatinya jadi terkontaminasi, hatinya jadi tidak baik, hatinya jadi berpikir pikiran atau hal-hal yang negatif. Tapi itu semua tidak menghalangi rencana Tuhan atau kuasa Tuhan, kehendak Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya harus ada dari setiap kita, yaitu respon yang benar. Untuk apa? Untuk kita boleh menguatkan hati kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita akan belajar hari ini 3 perkara yang kita lakukan untuk menguatkan hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, boleh catat baik, Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan. Yang pertama hari ini catat baik, perkara yang kita harus lakukan untuk menguatkan hati kita, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Belajarlah, yuk, mari sama-sama kita belajar berserah penuh dan percaya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ada ayat lagi yang lain berkata, Mazmur 55 ayat 23. Dikatakan di sana juga hal yang sama tentang penyerahan kita, tentang kepercayaan kita yang penuh, begitu penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya apapun yang hari ini kita hadapi, belajarlah untuk apa? Untuk berserah kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Berserah bukan pasrah. Berserah bukan kita nggak peduli atau ya udahlah, ya kan, biarin aja lah, ya beginilah, atau ya udahlah, apapun yang terjadi biarinlah, ya kan, bangkrut deh, atau misalnya kacau deh. Tapi berserah itu apa? Berserah bukan berarti nggak beriman. Berserah bukan berarti nggak percaya. Berserah bukan berarti lemah. Berserah bukan berarti kita malas. Tapi apa? Berserah itu adalah tunduk dan taat kepada apapun rencana Tuhan,
dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang mau berserah sesuai dengan rencananya Tuhan? Hari ini jawaban ada di tangan saudara, ada di hati saudara. Dan hari ini siapapun kita yang berserah kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, percaya penuh kepada apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin prosesnya sedang berlaku dalam hidup kita. Mungkin pembentukannya Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan sama kita, jangan marah sama orang yang sudah mungkin berhasil lebih dulu, sama mungkin orang yang sudah maju lebih dulu. Jangan marah sama orang yang mungkin berhasil karena tipu daya, mungkin karena rencana-rencana yang direncanakan oleh manusia. Tapi percayalah, yakinlah, rencana Tuhan di atas segala rencana manusia. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti pegang kendali dalam hidup kita. Hari ini, ayo sama-sama dengan rendah hati, kita mau belajar berserah, kita mau belajar percaya penuh kepada apapun yang hari ini menjadi rencananya Tuhan. Dan apapun yang Tuhan kerjakan, itu pasti baik. Yang percaya sama-sama bilang amin sama saya. Yes, haleluya. Saya ingat, beberapa hari yang lalu, saya berenang sama keluarga. Dan waktu kami berenang, ya ada sukacita, anak kami seneng banget. Jaden, wah seneng banget, sukacita banget berenangnya. Dan dia sangat ingin mencoba yang namanya ada water sliding, kayak perosotan gitu di kolam renang. Tapi karena jarang mungkin berenang, dia awalnya agak merasa takut, agak merasa ragu-ragu. Ya, saya bilang sama dia, gak apa-apa, naik aja. Ya, Bang Jaden kan udah gede, saya bilang. Nanti naik di perosotannya, nanti di endingnya, di akhir dari perosotan itu, nggak usah takut. Daddy akan tangkap Bang Jaden. Hari itu saya berjanji kepada anak saya pasti akan menangkap dia. Dan dia mempercayai perkataan saya. Dan dia mulai naik ke atas tangga, dia mulai naik ke atas perosotannya. Mungkin nggak terlalu tinggi sih, tapi bagi anak umur 7 tahun, itu lumayan tinggi. Dan dia mulai masuk, dan dia mulai naik perosotannya, agak berputar sedikit. Dan di ending dari perosotan itu, saya menepati janji saya. Sebagai orang tua, sebagai papa, saya tangkap dia, dan dia merasa aman. Dan dia senang sekali. Dia katakan, ye, hore. Ya, dia merasa menjadi pemenang. Ya, karena apa? Karena saya menangkap dia. Karena saya menepati janjinya. Dan saya berkata kepada anak saya, kalau kamu percaya kepada Daddy, kalau Jaden percaya sama Daddy, maka Jaden pasti akan senang. Pasti Jaden akan happy. Itu juga yang menjadi kesamaan dalam hidup setiap kita orang percaya dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, maka sukacita Tuhan akan berikan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, secara cepat ya, apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan hati kita? 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan di sana, jadilah tenang. Kalau saudara mempunyai Alkitab dalam terjemahan baru, dikatakan jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. Tapi dalam terjemahan versi mudah dibaca, saya bacakan bagi kita, pakailah pemberian Allah dengan bijaksana. Kesudahan dari segala-galanya sudah dekat. Jadi pikiranmu haruslah terang dan kendalikanlah dirimu. Itu akan menolong kamu dalam doamu. 1 Petrus 4 ayat 7 versi mudah dibaca. Sekali lagi, saya mau sampaikan kepada saudara. Yang kedua hari ini, bagaimana kita menguatkan hati kita. Perkara yang kedua adalah jadilah tenang. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Dan berkatalah bersama dengan saya, jadilah tenang. Sekali lagi, jadilah tenang. Amin. Apapun yang sedang berkecamuk di hati kita, apapun yang sedang berkecamuk di kepala kita, ayo belajarlah, jadilah tenang. Fight, lawan itu semua, jadilah tenang. Saya percaya, mungkin pergumulan yang kita hadapi tidak mudah, atau mungkin terlalu berat bagi manusia, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk melakukannya bagi kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya pikiran kita menjadi terang. Dan kita harus mengendalikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Saudara, apa yang Tuhan Yesus hadapi waktu dia berdoa di Getsemani? Getsemani artinya oil pressure, yaitu tempat pemerasan minyak. Tuhan Yesus pun merasa takut. Bahkan saking takutnya, di dalam Lukas dikatakan bahwa keringatnya menjadi seperti peluh darah. Dan hari itu Tuhan Yesus merasa ketakutan yang mungkin dialami oleh manusia, dialami oleh setiap kita.
Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus tahu ketakutan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang hari ini mungkin kita cemaskan. Dan hari ini apa yang saya mau sampaikan bahwa apapun ketakutanmu, apapun kecemasanmu, belajarlah, jadilah tenang. Jadilah, mintalah ketenangan dari Tuhan. Mintalah shalom daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang terakhir, sama-sama kita perhatikan. Yosua 3 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang terakhir, kuduskanlah dirimu. Inilah perkara yang terakhir, bagaimana kita menguatkan hati kita. Karena apa? Ketika hidup kita kudus, ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka hati kita pun menjadi kuat. Saya teringat ada seorang bapak namanya Bapak Suyono. Bapak ini seorang orang yang sangat berhasil dan seorang bisnismen yang cukup sukses. Dia mempunyai utang yang hutangnya sangat luar biasa. Ya, 500 juta US dollar. Hutangnya itu ya luar biasa. Hampir 500 juta US dollar. Dan dia berkata bahwa tidak mungkin bisa membayar hutangnya. Bahkan mungkin sampai 7 generasi keturunan tidak mungkin bisa bayar hutangnya. Karena hutangnya terlalu banyak dan dia terlalu mengalami hati yang berat. Sampai stres, sampai depresi. Bahkan beliau berkata bahwa mau bunuh diri karena begitu beratnya beban yang ia alami. Dan beliau menghadap Gembala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, untuk mohon didoakan. Dan ketika itu Gembala Sidang memberikan sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Apa yang terjadi? Ketika meeting, ketika rapat dengan banker-banker yang berada di Singapura, dan hari itu mujizat terjadi sesuai dengan imannya. Waktu itu 1 hari sebelumnya ia ditanya, ya, mau doa, mau minta didoakan apa? Ya, dia berkata bahwa mau hutangnya dipending, dan itu terjadi sesuai dengan imannya. Sebelum dia memulai meeting, dia mengangkat tubuh darah Yesus, dia mengangkat perjamuan kudus, dan dia percaya di dalam kuasa perjamuan dan juga kuasa minyak urapan. Dia urapi ruang meetingnya. Dan itu terjadi. Singkat cerita, banker-banker semuanya tidak menuntut dan memberikan waktu untuk Bapak Suyono hutangnya dipending sampai kira-kira beberapa tahun. Dan apa yang terjadi? Ketika hutangnya dipending, mujizat luar biasa digenapi dalam kehidupannya. Bahkan dia bisa melunasi hutang-hutangnya, ya, sampai dia pun bingung dari mana dia bisa melunasi semuanya itu. Semua karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan apa yang dia saksikan bahwa ketika bertobat, ketika menguduskan dirinya, ketika dia mempersiapkan dirinya, bertobat di hadapan Tuhan, melakukan kembali apa yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti bertindak. Ketika kita bertobat, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Orang yang bertobat pasti sembuh, pasti sehat, pasti diberkati, pasti melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap kuat, jadilah percaya. Sampai jumpa.